Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, pemilu tahun 2024 sudah semakin dekat. Proses tahapan sudah dimulai dan menjadi tanggung jawab kita bersama warga negara Indonesia, termasuk PNS, untuk mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berintegritas. Merupakan bagian tugas dari Bawaslu adalah melakukan sosialisasi dan pencegahan pelanggaran terhadap peraturan yang ada, sehingga ke depan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan pemilu, terutama yang dilakukan oleh PNS, bisa diminimalisir dan khususnya Sukoharjo bisa zero. Nah, ini harapannya pelanggaran undang-undang untuk di Kabupaten Sukoharjo, terutama yang dilakukan oleh PNS yang untuk tahun-tahun kemarin menjadi evaluasi bagi kita bersama. Bagaimana PNS mampu untuk menaati kewajiban, menghindari larangan yang ditentukan dan peraturan-peraturan perundangan. Oleh karena itu, pada kesempatan webinar dan diskusi hari ini, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo mengambil tema netralitas ASN dalam perspektif Perbawaslu nomor 6 tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021. Telah hadir di antara kita semua dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Ibu Sumini, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, selaku Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo. Selamat siang, Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat. Yang kedua adalah Bapak Muladi Wibowo, Sarjana Ekonomi, Sarjana Sosial, Magister Manajemen, Magister Pendidikan. Beliau adalah Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Selamat siang, Pak Muladi. Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, mudah-mudahan dengan adanya acara hari ini, Bapak Ibu yang hadir baik secara langsung maupun daring akan mampu memahami bagaimana konstruksi peraturan baik Perbawaslu maupun peraturan pemerintah terkait dengan netralitas ASN. Untuk itu, acara pada hari ini, diskusi hari ini akan segera kita mulai dengan narasumber. Ini yang pertama, Ibu Sumini, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Dan sebelumnya akan kami bacakan dulu untuk CV-nya. Beliau adalah Ibu Sumini, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, lahir di Sukoharjo 21 Oktober 1968, sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo. Untuk itu, kepada beliau kami persilahkan waktu sepenuhnya, Bu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo beserta jajarannya, juga Mas Muladi sebagai narasumber, dan Bapak Ibu peserta webinar, baik itu secara hadir secara di Bawaslu maupun secara daring. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan barokahnya, sehingga di siang hari yang berbahagia ini kita diberi kesempatan, kenikmatan, sehingga bisa beraktivitas untuk bisa mengikuti webinar ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang apapun. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Bawaslu yang sudah mengapresiasi juga
bahwa kegiatan ini bisa dilaksanakan karena apa? Ini adalah demi kita semua, demi baiknya kita semua, demi Sukoharjo makmur yang kita cintai ini. Karena apa? Mungkin ada pertanyaan, kok dadak nganggo webinar netralitas ASN biasanya ki BKPP mau nggak edaran. Kok ini pakai begini apa? Ini adalah dengan tujuan adalah demi kebaikan kita semua, paling enggak itu kita tahulah bahwa ada aturan-aturan yang mengikat kita sebagai pegawai negeri sipil. Sebagai awalnya bahwasanya ini untuk kita semua kita ketahui bahwa ini sekaligus biar pegawai negeri sipil yang mengikuti webinar pada siang hari ini sudah tahu bahwa peraturan pemerintah mengenai disiplin PNS ini sudah ada perubahan. Kalau dulu bahwa peraturan pemerintah ini adalah diatur kita nomor 53 tahun 2010. Sekarang ini sudah ada peraturan pemerintah terbaru yaitu peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021. Yaitu mengenai disiplin PNS. Sehingga tentunya kita semua selaku pegawai negeri sipil, baik kita melangkah apapun, itu ada aturan mainnya. Ada peraturan pemerintah yang mengikat kepada kita. Tentunya ini kita berbuat harus perlu dipertimbangkan bahwa kita ini siapa. Kalau kita pegawai negeri sipil, kita harus mentaati peraturan yang ada. Di mana disiplin PNS itu merupakan kesanggupan pegawai negeri sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Di mana kewajiban-kewajiban di sini tentunya sebagai pegawai negeri tentunya ada kewajiban dan larangannya. Lah kewajiban-kewajiban di sini itu bermacam-macam. Bahwa yang paling utama kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, dimanapun kita berada, bahwa kita harus selalu setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita mengerucut lagi kewajiban kita, bahwa kita harus mentaati jam kerja. Artinya apa? Artinya kita ini bekerja ini diperhitungkan jamnya. Lah Bu, kalau misalkan kita lembur, itu kita taat atau enggak? Lah itu malah bagus sekali. Bagus sekali karena apa? Karena kalau di perangkat daerah, di kantor-kantor, kalau memang pekerjaannya itu banyak sekali, itu memang ada monggo dilaksanakan lembur itu tidak masalah. Yang penting bahwa kita mentaati jam kerja ini kalau di Sukoharjo kita Mbak itu dengan adanya fingerprint. Lah, fingerprint di sini sudah ada aturan mainnya sendiri bahwa kita pegawai negeri itu masuk jam 7 pulang setengah 4. Kalau ada keterlambatan sekarang ini kalau kita dengan sistem fingerprint ini ada pemotongan mengenai tunjangan penghasilan atau TPP. Seperti di Bawaslu di sini, kalau sudah bekerja, baik itu pada waktu pelaksanaan pemilu, itu sampai tidak pulang, ya Mas. Nih, saya tahu itu. Nah, 24 jam. 24 jam, mereka ya tidak menghitung, wah aku ini jam kerjanya itu di luar jam, berarti nanti saya masuknya semau gue. Ya tidak begitu. Tetapi semuanya taat pada aturan. Nah, itu adalah mengenai kedisiplinan pegawai negeri sipil mengenai kewajiban-kewajiban. Di mana setelah kita bahwa selain kewajiban-kewajiban tersebut, bahwa kewajiban kita sebagai pegawai negeri itu juga sudah antara lain melakukan misalkan sumpah janji PNS. Nah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini, monggo Bapak Ibu yang menjadi pegawai negeri sipil yang mengikuti webinar pada siang hari ini yang belum, misalkan saya sudah menjadi pegawai negeri sipil, tetapi kok saya belum pernah melakukan sumpah dan janji. Tolong panjenengan segera matur kepada atasan panjenengan, paling enggak kepada pengelola kepegawaian, biar panjenengan dilaporkan kepada kita. Pada kita karena apa? Sumpah, pengucapan sumpah dan janji pegawai negeri sipil ini adalah merupakan kewajiban.
Itu mengenai kewajiban-kewajiban sebagai pegawai negeri sipil. Lah ini berkaitan kok dengan Bawaslu. Bawaslu adalah badan pengawas pemilu. Otomatis ini berkaitan dengan netralitas pegawai negeri sipil. Tentunya dalam rangka kita netralitas pegawai negeri sipil ini memang sudah diatur di dalam PP nomor 94 tahun 2021. Itu ada larangan-larangan bahwa kita ini sebagai pegawai negeri sipil itu memang harus netral. Lah, di sini netral itu bagaimana? Netral itu adalah tidak memihak, objektif, adil, bebas pengaruh, bebas intervensi, bebas konflik kepentingan. Ini yang dinamakan adalah kita sebagai pegawai negeri sipil yang netral dalam pelaksanaan pemilu. Dan kita ini Bapak Ibu sekalian bahwa Sukoharjo paling enggak ini juga bahwa Indonesia itu mau punya hajat besar, punya gawe yang besar. Monggo kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, khususnya kita sebagai warga Kabupaten Sukoharjo ini, kita bersama-sama. Kita harus bisa mensukseskan pelaksanaan pemilu, insya Allah akan dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024. Kita sengkuyung bareng-bareng. Kita sebagai pegawai negeri sipil ya gunakanlah hak pilih kita secara baik dan benar sesuai dengan aturan. Nah, kenapa netralitas ini penting sekali? Karena apa? Karena satu, netralitas atau dikenal juga dengan istilah impeliti merupakan azas yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Dua, sebagai pelaksana kebijakan dan penyelenggara pelayanan publik, pegawai ASN, aparatur sipil negara, ini kami sampaikan dulu, kok sekarang istilahnya ASN. Nah, ini bahwa aparatur sipil negara ini mulai tahun 2019 ini ada dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai P3K atau pegawai dengan perjanjian kerja. Mungkin nanti semoga teman-teman di Bawaslu ini yang baru kontrak mungkin nanti bisa naik level, bisa paling tidak menjadi pegawai P3K. Syukur-syukur nanti PNS semua. Ya, itu sehingga ini istilahnya sekarang ini ASN. ASN itu adalah aparatur sipil negara. Sehingga tentunya kalau saya menyebut ASN, ini dua cakupan, yaitu pegawai negeri sipil dan P3K. Tuh. Yang selanjutnya bahwa netralitas ini perlu ditegakkan guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dilakukan secara objektif, adil dan berorientasi kepada kepentingan umum. Dan juga adalah penegakan asas netralitas juga merupakan bagian dari upaya mengatasi politisasi birokrasi guna mewujudkan good government atau pelayanan yang baik atau pelayanan yang prima, pelayanan yang bersih dan lain sebagainya. Berdasarkan surat edaran Kemenpan RB dan surat edaran Komisi Aparatur Sipil Negara, bahwasanya kita selaku pegawai negeri sipil atau ASN, boleh enggak kita itu biasanya yang bingung ini Mas Muladi, jana pegawai negeri sipil kuwi piye tok teko kampanye itu pora. Ini sekarang sudah ada bahwa kita ini sudah ada aturan-aturan yang mengikat. Bahwa ini larangan-larangan kita sebagai pegawai negeri sipil atau ASN, satu adalah kampanye atau sosialisasi media sosial, posting, share, berkomentar, like, dan lain sebagainya. Artinya apa? Kalau kita hanya sekedar datang, kita tidak memakai atribut, tidak atribut politik maupun atribut dari parpol itu ya enggak apa-apa. Karena apa? Kita ini sebagai ASN ini juga masih punya hak pilih. Sebagai kita hak pilih ini tentunya kita juga pengen tahu. Misalkan saya milih Mas Muladi karena dia mencaleg. Mencaleg mosok aku calon amin Mas kula dongake lah. Nah, misalkan dia jago dari partai A. Nah, saya kan pengen tahu Mas Muladi kuwi sesuk yen tak pilih ki visi misine apa?
Apa dadi apik, apa dadi elek, apa pengen bercita-cita yang wis dadi, aku pengen bojoku ganti. Seperti itu dan lain sebagainya. Tentunya ini kita harus tahu visi misi mereka yang akan kita pilih. Terus menghadiri ini larangan-larangannya bahwa yang nomor 2 menghadiri deklarasi calon. Nomor 3 ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye. Lah ini kadang-kadang pegawai negeri nggih tulung ini bahwa kita kalau sekedar datang itu enggak apa-apa, tapi yang jenengan dadi ketua pelaksana terus ikut yel-yel yang panggung nomor 1 misalkan gitu, itu juga tidak boleh. Nomor 1 misalkan oh ini ikut yel-yel dan lain sebagainya, itu juga memang ada larangannya. Ikut kampanye dengan atribut PNS. Wis ning ngarep dhewe pakaiane misalkan nganggo keki terus pakai poster dan lain sebagainya itu juga tidak boleh. Ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Misalkan ikut kampanye nganggo plat merah nggih karena dia apa misalkan saya nganggo plat merah. Wah, ikut ini juga tidak boleh. Menghadiri acara parpol, misalkan parpol mengadakan rapat dan lain sebagainya kan kita tidak boleh. Menghadiri penyelenggaraan dukungan parpol ke pasangan itu. Dan selanjutnya yaitu nomor 8 mengadakan kegiatan mengarah ke perpihakan, melakukan ajakan, himbauan, seruan, pemberian barang. Selanjutnya memberikan dukungan ke caleg atau calon independen kepala daerah dengan memberikan KTP. Jadi hati-hati ya, kalau kita punya KTP nanti misalkan diminta bahwa itu untuk dukungan itu juga tidak boleh. Mencalonkan diri dengan tanpa mengundurkan diri. Wah, karepe ngene, aku mundurin kok yang wis dadi. Jadi itu tidak boleh. Kalau dia sudah ditetapkan sebagai pasangan calon, otomatis dia harus mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil. Membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Menjadi anggota atau pengurus partai politik, mengerahkan pegawai negeri sipil untuk ikut kampanye, terus pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain. Lah ini Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti ini lagi ini Bu Sumi niki kok kini Bawaslu jadi narasumber karena menjadi pembicara narasumber dalam acara parpol. Kalau siang hari ini tidak ada parpol, Bawaslu itu adalah netral. Dia adalah tugasnya nyemprit. Nggih mboten Mas. Lah, dia ini nanti sempritane kuwi mandi. Karena apa? Sebagai badan pengawas pemilu. Kalau ini baru sosialisasi ini saya enggak mungkin disemprit mboten ta Mas. Aku semprit ki mulih ki. Nah, begitu. Jadi itu nggih Bapak Ibu itu mengenai larangan-larangan berdasarkan surat edaran Kemenpan RB dan surat edaran Komisi Aparatur Sipil Negara. Sekarang kita menginjak. Sekarang ada PP baru mengenai disiplin pegawai negeri sipil, yaitu PP nomor 94 tahun 2021. Bahwa larangan-larangan di sini, ini yang akan saya utarakan adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Yaitu apa larangannya? Yang pertama bahwa kita sebagai pegawai negeri sipil ini adalah dilarang menyalahgunakan wewenang. Yang nomor selanjutnya menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain. Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing, kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian. Lah ini kadang-kadang pegawai negeri sipil ini mungkin yang mengikuti ada yang masih CPNS atau P3 yang masih baru, janjana pejabat pembina kepegawaian kuwi sapa. Nah, kadang-kadang mereka tahunya itu kepala. Oh berarti pejabat pembina kepegawaianku kuwi berarti misalkan kepala BKPP berarti Bu Sumini, bukan. Saya adalah kepala badan, kepala perangkat daerah.
Tetapi pejabat pembina kepegawaian di sini adalah bupati di daerah Bapak Ibu sekalian. Kalau di sini adalah Bupati Sukoharjo, Ibu Hajah Etik Suryani SEMM. Itu adalah pejabat pembina kepegawaian. Nah, terus memiliki, menjual, membeli, menggadekan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Apakah ini ada, Bu? Ada. Beberapa tahun yang lalu di Sukoharjo juga ada. Mobil merah digadekan itu juga ada. Loh malah nggih niku. Ada dulu, nggih, dulu itu ada gitu. Dulu nggih, dulu. Jangan mungkin belum lahir, Mas. Dulu ada kok, ini dianu yang mesti ada. Kadang-kadang mungkin kita tidak tahu nggih, kadang-kadang itu, tapi kemarin mungkin ada kejadian juga itu. Kok Bu Sumini tahu ya? Tahu. Wong Bu Sumini dulu sebelum ini juga di inspektorat jadi tahu gitu loh, Pak. Tuh. Dulu, tapi dulu nggih. Dulu beberapa puluh tahun yang lalu saya masih indil-indil lah, sekarang sudah ondol-ondol. Dulu masih kecil, sekarang sudah gendut. Itu nggih. Melakukan pungutan di luar ketentuan, melakukan kegiatan yang merugikan negara, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Lah ini Mas Muladi, mungkin Pak Bambang sebagai Ketua Baswalu, lah ini juga diatur juga bahwa kita tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Terus menghalangi berjalannya tugas kedinasan, menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaan. Sehingga nanti untuk kegiatan ini saya juga tidak menerima hadiah loh, karena ini dilarang. Jadi dilarang, tapi kalau snack boleh. Jadi tidak boleh menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan. Wong aku kepala BKPP dadi narasumber ya aku nek no njaluk iki, itu tidak boleh. Jadi narasumber itu gratis. Nggih, narasumber itu gratis kok, jangan-jangan di luar Bu Sumini dadi narasumber Bawaslu njaluk sakmene. Nggih ta Mas. Padahal ini tidak boleh. Kita sebagai pegawai negeri sipil tidak boleh. Terus melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Ini adalah larangan-larangan yang berdasarkan PP nomor 94. Kalau yang tadi yang saya sampaikan di atas, ini tentunya mungkin panjenengan berpikir, lagi hubungannya karo pemilu apa? Kok ora enek gitu loh. Lah ini sekarang kita masuk di dalam materinya. Lah, ya masuk Pak Eko itu dulu Mas. Masuk dulu, yang M dulu. Nah, yang ini dulu masuk. Yang M dulu masuk, gitu loh. Kan masuk Mas M. Nah, bahwa larangan-larangan berdasarkan PP nomor 94 tahun 2021 yang berkaitan dengan nanti disiplin pegawai. Karena apa? Pegawai negeri sipil kalau melarang itu kenapa Bu? Ya kena hukuman disiplin, ada sebab, ada akibat. Kalau panjenengan nanti larangan ini dilaksanakan, tentunya nanti akan ada hukuman disiplin. Hukuman disiplin ini adalah nanti berkaitan dengan panjenengan yang dilakukan dalam larangan ini. Yaitu dalam M masuk, memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, calon kepala daerah, wakil kepala daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPRD, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara, ini digaris besar, panjenengan ingat nggih, biar nanti pelaksanaan pemilu Sukoharjo ini benar-benar kondusif dan zero dari permasalahan. Saya juga selaku BKPP, nggih, BKPP bahwa nanti jangan ada dusta di antara kita. Jangan sampai nanti kita berurusan dengan Bawaslu, tahu-tahu kita Bu Sumini, wah ini loh Bu, pegawai kono lah, jangan sampai seperti itu. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kita nggih, monggo semuanya saja nggih
bahwa kita sebagai pegawai negeri sipil ini satu, tadi ikut kampanye. Loh, yang mendatangi boleh enggak, Mas? Nah, di luar jam kerja. Jangan sampai nanti kita bolos untuk ikut kampanye. Kalau bolos nanti kan TPP-nya dipotong, Mas. Nah, mereka sekarang apa? Sekarang pegawai negeri Sukoharjo ini bahwa kita jam masuknya diatur dengan fingerprint. Dan fingerprint ini sudah diatur tidak semaunya sendiri. Dia itu fingerprint memang pakai Android HP. Tetapi batasan jarak sudah diatur. Misalkan saya di sini mau absen nggak bisa. Saya harus berada di lingkungan kabupaten. Gitu. Jadi sekarang itu tidak bisa meninggalkan jam kantor karena apa? Diatur oleh jam tadi. Ada pinjer-pinjer yang ditentukan dan jaraknya ini sudah diatur. Tidak bisa saya di sini absen, ya saya seneng ngono, nang omah absen jebret. Wah, tidak bisa. Sekarang kita harus berada di lingkungan kabupaten. Tuh. Yang kedua, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pegawai negeri sipil. Jadi kalau mau menjadi peserta kampanye nyuwun tulung, kalau pengen jenenge kampanye itu kan pengen tahu tadi, seperti tak contohkan tadi, Mas Muladi mau jago presiden misalkan gitu. Dhuwur sisan Mas, cita-cita itu gantungan setinggi langit. Lah, jangan tanggung-tanggung misalkan gitu. Wah, aku nyalek presiden. Lah itu kalau pengen tahu visi misi mereka, visi misi beliau, ya kita paling enggak tahu lah, ya datang enggak apa-apa, tinggalkan atributnya. Partai ini dilepas, partai ini apa, abang apa, merah dan apa, ABC dan apa enggak gitu. Terus kita sebagai atribut PNS jangan sampai dipakai. Gitu, kan ada korpri sebagai pegawai negeri sipil. Terus seragam, gitu, seragam keki. Nah, itu adalah atribut-atribut dalam pegawai negeri sipil. Ketiga, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai negeri sipil yang lain. Keempat, sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. 5, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Nomor 6, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai negeri sipil dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, dan atau nomor 7, memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk tadi. Sehingga tentunya ini dari di atas tadi larangan dari SMN PAN ini juga sudah ada di PP nomor 94 tahun 2021. Lah, Bapak Ibu sekalian, lah Bu, yang awal misalkan saya nekat melanggar dari larangan itu apa? Lah panjenengan harus siap karena ada hukuman disiplin. Di mana hukuman disiplin ini adalah hukuman disiplin kita sebagai pegawai negeri sipil. Dan ini Bapak Ibu yang perlu panjenengan ketahui bahwa hukuman disiplin saya doakan seluruh aparatur sipil negara di Kabupaten Sukoharjo semoga tidak ada yang kena hukuman disiplin. Baik itu hukuman disiplin, itu ada hukuman disiplin tingkat ringan. Yaitu ini sudah sesuai dengan PP 94 yang sudah kami terapkan sekarang ini. Bahwa hukuman disiplin tingkat ringan itu macamnya 1 teguran lisan, 2 teguran tertulis, dan yang ketiga pernyataan tidak puas secara tertulis. Walaupun cuma teguran, jangan sampai panjenengan semua bermimpi atau bercita-cita mendapat ini. Walaupun lisan, kadang-kadang ada yang berpikir, alah mau dihukum teguran lisan. Ya jangan nganti toh nggih. Mosok wong sampai kena teguran yang iso itu ya apik kabeh lah, gitu Pak. Nggih, kita itu baik semua lah. Kalau bisa kita berusaha lah sebagai pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara
kita harus benar-benar terhindar yang namanya hukuman disiplin. Nggih, jangan sampai panjenengan ke BKPP berurusan dengan yang ini. Saya sebenarnya juga tidak suka. Nggih toh, mesake kadang-kadang juga. Wah, kena hukuman disiplin. Lah, jangan sampai panjenengan ke BKPP ada diundang dengan surat ini. Tapi ke BKPP itu yang berhubungan baik-baik saja lah. Bu, ngurusi kenaikan pangkat. Bu, ngurusi cuti. Bu, ngurusi kenaikan gaji berkala. Kan penak. Tapi kalau masalah hukuman ini, ya toh, jangan sampai panjenengan ke BKPP karena ada ini. Ya, semoga semuanya nanti bersih dari hukuman disiplin. Itu harapan dari saya. Terus hukuman tingkat sedang. Kalau hukuman tingkat sedang ini tentunya dibandingkan dengan PP yang nomor 53 tahun 2010 ini berbeda. Bahwasanya hukuman disiplin untuk PP 94 nomor 2021 ini adalah pemotongan tukin 25% selama 6 bulan. Yang kedua, pemotongan tukin 25% selama 9 bulan. C, pemotongan tukin 25% selama 12 bulan. Ini adalah hukuman tingkat sedang. Bapak Ibu sekalian, ini perlu panjenengan ketahui bersama bahwasanya untuk Sukoharjo ini adalah tunjangan ini belum berdasarkan tunjangan kinerja. Loh Bu, kok wis presensi Bu? Nggih, berarti pertanyaannya ngono. Bu, ini aslinya wis tukin apa urung toh Bu? Yang durung kok wis presensi. Bapak Ibu semuanya. Bahwa untuk Kabupaten Sukoharjo ini kita adalah wujudnya adalah TPP. Tunjangan perbaikan penghasilan pegawai. Lah, ini perbedaannya apa? Kalau tukin ini adalah dasarnya kita adalah surat dari pusat, Pak. Ya, dari Kemendagri. Tapi kalau kita ini adalah dari peraturan Bupati. Sehingga kita ini tunjangannya bukan tunjangan kinerja, tetapi masih berdasarkan TPP, tambahan penghasilan, tambahan penghasilan pegawai. Lah ini bagaimana Bu untuk hukumannya? Untuk hukuman tingkat sedang ini berhubung daerah kita ini tidak hanya di Sukoharjo, tapi ini mayoritas di Jawa Tengah itu yang tukin itu kelihatannya juga belum ada. Semua masih tamsil, tambahan penghasilan, ada yang TPP. Ini untuk hukuman tingkat sedang ini sesuai dengan surat edaran dari BKN bahwa kita menggunakan PP yang terdahulu, yaitu PP 53 2010. Itu apa saja? Yaitu yang pertama adalah penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Nah, padahal KGB kalau kenaikan pangkat itu mundake oke. KGB karena apa? Kenaikan gaji berkala itu rutin. Jenengan kuwi mbuh keset, mbuh ora, mbuh sregep, mbuh lembur, mbuh ora. Kalau kita tidak melanggar daripada hukuman disiplin itu tentu kita kenaikan gaji berkala otomatis. Setiap 2 tahun. Nah, pegawai negeri enak Mas. Makanya bercita-cita pegawai negeri lah kodo aku. Pegawai negeri niku jandon niku gampang. Saestu gampang dan penak. Sing angel mengharap mlebune. Mengharap mlebune dadi pegawai negeri ini sipil niku sing angel. Karena apa sekarang ini tes kita lebih sulit. Umpama kula niku dites ngono mungkin yo mbuhan lulus mboten lho nggih Mas. Sakniki. Lah sakniki angel kok kabeh ngangge komputerisasi, langsung nilainya keluar apa ora gembrobjot sobi. Itu sekarang ini. Dan sekarang persaingannya luar biasa. Panjangan pirsa formasi kemarin, tahun kemarin Sukoharjo berapa? 151. Yang daftar berapa? Ribuan. Tidak ribuan Mas. 11.000. Bayangkan. 1 banding berapa? Saya nggak bisa ngitung itu Mas. Yang muda-muda ini. Itu. Lah kita sudah bersyukur guys yang menjadi pegawai negeri sipil. Tapi yang P3K juga sama tesnya luar biasa. Jadi yang ikut webinar yang hari ini, yang tentunya belum pegawai negeri sipil, tak doakan besok lulus pegawai negeri sipil semua.
Nah, yang pengen bercita-cita P3K besok lolos semuanya. Sekarang apa P3K sama pegawai negeri sipil itu sama-sama aparatur sipil negara. Tuh. Tapi kembali kita enggak usah nunggu. Semua itu adalah Allah yang ngatur. Kita kembalikan. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau kun payakun jadi jebret PNS ya PNS. Jebret jadi kepala ketua Bawaslu ya ketua Bawaslu. Nah, enggak jebret itu semua adalah Allah. Ya kita yang ngatur. Kita manusia hanya diwajibkan berusaha dan berdoa. Itu. Ya, itu yang hukuman tingkat sedang. Yang kedua adalah penundaan kenaikan pangkat 1 tahun. Nah, kan rugi ya. Ruginya kuatah niki. Karena apa? Janjana pangkate mundak telu A ditunda 1 tahun yang akan datang. Dan yang ketiga adalah penurunan tingkat 1 tahun. Jadi penurunan pangkatnya ini diturunkan. Itu dari 3A menjadi 2D. Itu yang hukuman disiplin tingkat sedang. Sedangkan hukuman disiplin tingkat berat, kita kembali lagi. Ini adalah kalau kita sudah menerapkan PP 94, yaitu pertama, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Yang lagi eselon 4 ya diturunke dadi staf. Nah yang staf apa Mas? Ya kelas jabatannya sekarang sudah kelas jabatan. Nah ini perlu diketahui Bapak Ibu semuanya bahwa kelas jabatan ini menentukan TPP tadi. Iya sekarang ini sama-sama staf TPP-nya. Bukan masalah senior, tetapi masalah pendidikan, juga masalah formasi yang berada di OPD. Kalau formasinya itu misalkan analis, berarti itu kelasnya 7. Tetapi kalau dia hanya 6 ya apa Mas? Pengelola itu kelasnya 6. Jadi itu tergantung dari formasi di OPD masing-masing. Kemarin pada waktu kita terapkan, banyak yang protes. Pingine kuwi kelas jabatannya tinggi. Lah formasinya enggak ada, pendidikannya enggak mendukung, enggak bisa. Jadi sekarang sudah dipilah-pilih seperti itu. Terus selanjutnya hukuman disiplin tingkat berat yang kedua adalah pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Dan yang terakhir adalah pemberhentian hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil. Istilah bekennya apa Mas? Diberhentikan. Itu nggih. Ini adalah hukuman disiplin tingkat berat. Ini hanya Bapak Ibu semuanya peserta webinar, ini sebagai aparatur sipil negara, monggo panjenengan mengingat-ingat ini. Biar panjenengan, ya Allah aku jangan sampai itu. Lebih-lebih Bapak Ibu, kita sebagai pegawai negeri sipil itu di masyarakat itu menjadi contoh, menjadi suri toladan. Jadi jangan sampai hal-hal terkecil itu nanti akan membuahkan yang tidak baik bagi panjenengan semua. Karena apa? Nanti yang menerima kan kita sendiri. Gitu. Misalkan hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin berarti misalkan membunuh orang itu langsung dipecat nanti itu. Ya, itu nggih. Jadi itu mengenai jenis-jenis hukuman disiplin. Ini sekarang pelanggaran terhadap larangan dalam PP 94 2001 berkaitan dengan netralitas ASN. Yang pertama, memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, calon kepala daerah, wakil kepala daerah, calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ini sesuai dengan PP 94, hukuman ringannya tidak ada. Yaitu adanya di hukuman sedang dan berat. Wah, abot ya Mas nggih. Abote kaya berat badanku itu nggih. Jadi sedang. Jeneng anak ngono mari seneng lho Mas. Jari sedang iki. Wah, ya alhamdulillah gitu. Menjadi peserta, kalau hukuman sedang dia menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pegawai negeri sipil. Ini nanti akan kena yaitu hukuman disiplin tingkat sedang. Lah hukuman beratnya apa saja? Yang pertama, 1,
sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan pegawai negeri sipil lain. 2. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. 3. Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. 4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai negeri sipil dan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. 5. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk. Itu adalah nanti akan kena sanksi berkaitan dengan disiplin PNS, yaitu tingkat berat. Nah ini, yang berhak menghukum ini adalah pejabat pembina kepegawaian, yaitu pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas. Ya, kewajiban pejabat yang berwenang menghukum ini, Bapak Ibu sebagai pejabat yang berhak memberikan hukuman, ini bahwa kita juga diatur. Misalkan, wah iki rasah weh, karena iki koncoku, misalkan seperti itu. Misalkan, oh iki adikku, oh iki kakakku, itu tidak bisa karena ada aturan yang mengikat. Bahwa 1, pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. 2, ini apabila pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya dan lebih berat. Loh, niki sakniki dadi nggih angel niki nggih. Yen ra menghukum malah kena hukuman dhewe. Padha-padha dihukum. Gitu. Jadi itu sekarang ini bahwa pejabat yang berwenang memberikan hukuman, kalau dia tidak memberikan hukuman, itu juga dia nanti kena hukuman sendiri. Nomor 3, hukuman disiplin yang dijatuhkan adalah hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran. Ini otomatis, mosok ora melanggar aturan, melanggar apa-apa kena hukuman disiplin, ya enggak bisa ya Mas ya. Jadi ya gitu. Jangan ditambah-tambahi misalkan gitu. Tapi saya percaya dan saya yakin bahwa Bawaslu itu bekerja dalam menegakkan dalam pelaksanaan pemilu itu benar-benar objektif dan memang jujur, orang mengada-ada. Jadi apa enek gitu Mas? Nah, jadi itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak melanggar aturan atau tidak melakukan kesalahan atau tidak melakukan larangan tadi, insya Allah lah tidak berurusan dengan Mas Muladi. Tidak berurusan dengan Bawaslu. Insya Allah kita akan enjoy saja karena kita tidak melakukan larangan-larangan yang kami sebutkan di atas tadi. Yang keempat adalah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Otomatis ini. Otomatis enggak mungkin orang melakukan kesalahan kok dihukum, kan enggak mungkin itu. Oke. Selanjutnya, penjatuhan hukuman disiplin. Nih. Apabila menurut hasil pemeriksaan, kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai negeri merupakan kewenangan yang A adalah atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin. Sehingga kalau kita Pak di pemerintahan itu hukuman disiplin ini adalah berjenjang. Kalau mereka melakukan kesalahan, kita lihat dulu. Gitu. Oh, kesalahannya itu hukuman disiplinnya kita kaji dulu, ringan, sedang, atau berat. Kalau memang ringan, itu nanti adalah atasan langsungnya yang memberikan teguran. Kalau berat atau sedang, nanti kita bentuk tim.
Tim di sini adalah ada unsur inspektorat, ada unsur bagian hukum, terus ada BKPP asisten. Itu. Selanjutnya bahwa pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan. Itu tadi, jadi penjatuhan hukuman disiplin ini tidak semena-mena, wah Bu Sumi ini kira seneng karo aku kena hukuman disiplin, tidak seperti itu. Tidak semudah itu. Karena apa? Harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan. Dan hukuman disiplin ini juga berjenjang. Pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat dapat dibentuk tim pemeriksa oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk. Sedang hukuman disiplin berat, pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa oleh PPK yang sudah saya utarakan baru saja. Apabila diperlukan, atasan langsung, tim pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain. Jadi kadang-kadang kalau memang itu Pak, kami menangani kasus, misalkan itu hukuman disiplin berat, tentunya kami juga ini meminta keterangan dari orang-orang lain yang mungkin kami juga ini tahulah persoalan yang sebenarnya, kita mencari informasi baik itu di dalam maupun di luar. Itu mengetahui penjatuhan hukuman disiplin. Nah ini pembebasan sementara dari tugas jabatannya. Untuk kelancaran pemeriksaan pegawai negeri sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa. Sehingga misalkan dia menjabat, ini akan dibebas tugaskan dulu dari jabatannya. Pembebasan sementara berlaku sampai dengan ditetapkan keputusan hukuman disiplin. Selama pegawai negeri sipil dibebaskan sementara, diangkat pejabat pelaksana harian atau PLH. Terus, Bu kok enggak PLT? Kadang-kadang itu pertanyaannya. Karena dibebaskan sementara, kalau PLT itu adalah sifatnya ada kekosongan atau tidak ada yang menjabat, itu PLT, tidak bisa melaksanakan tugas. Tetapi kalau dia berhalangan, ini kan berhalangan karena ada tersandung persoalan, ini adalah PLH. PNS yang dibebas tugaskan tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai peraturan perundang-undangan. Nah ini penyampaian hukuman disiplin. Bahwa setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum. Jadi ini yang penjatuhan hukuman disiplin ini dengan mesti ada bukti otentik, surat apa keputusan atau mungkin teguran tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menghukum. Keputusan disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk. Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan. Dalam hal pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tidak adil, pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan. Kadang-kadang Pak ada, Bu ada, mereka dipanggil untuk mengambil ini tidak datang, ya sudah kita kirim. Yang penting sudah sampai kepada yang bersangkutan. Walaupun mungkin rumahnya kemarin itu kita persoalan misalkan di luar kota, ya tetap kita kirim Pak itu. Itu Bapak Ibu sekalian peserta webinar baik yang hadir di ruangan Bawaslu maupun secara daring, bahwa itu tadi mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan netralitas pegawai negeri sipil. Sehingga tentunya dengan apa yang kami sampaikan ini, monggo kita sebagai pegawai negeri sipil maupun aparatur sipil negara, kita bijak dan harus benar-benar melaksanakan peraturan yang ada. Semoga saja teriring dari doa dan doa kita semua, semoga nanti Sukoharjo khususnya
dan juga Indonesia pada umumnya punya hajat, yaitu tanggal 14 Februari 2024 ini dapat berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan dan tidak ada persoalan apapun, benar-benar kondusif. Itu harapan dari saya. Saya menghimbau semuanya agar kita mentaati aturan yang ada. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sumini sebagai narasumber luar biasa sekali yang selama ini mungkin bagi Bapak Ibu yang ASN ataupun PNS maupun P3K terkait dengan sanksi masih remang-remang hari ini sangat cerah sekali. Nah, pencerahan dari Ibu Sumini mudah-mudahan nanti ke depannya di pemilu tahun 2024 Sukoharjo benar-benar zero untuk pelanggaran PNS. Jadi satu hal yang tadi saya catat bahwa netral itu adalah tidak memihak, objektif, adil, bebas pengaruh, bebas intervensi, bebas kepentingan. Ini yang sangat penting. Dan kemudian bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan bisa lewat chat atau mungkin yang akan bertanya langsung tahan dulu. Setelah narasumber yang kedua nanti bisa kita lakukan diskusi. Dan untuk selanjutnya kita akan memasuki untuk narasumber yang kedua. Beliau adalah Bapak Muladi, sarjana ekonomi, sarjana sosial, magister manajemen, magister pendidikan, koordinator divisi hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, yang konon katanya kalau lagi melakukan klarifikasi ini paling gila nih ini untuk Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Biasanya kalau yang begitu mendengar, yang mau mem-BAP Pak Muladi sudah redek dulu begitu. Nah, jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu ketemu Pak Muladi dalam BAP ya. Oleh karena itu sepenuhnya waktu kami serahkan kepada Bapak Muladi. Monggo Pak Mul. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bu Sumini. Terima kasih Mbak Us. Luar biasa tadi Bu Sumini. Ini meskipun demikian cukup energik ya, sudah siang hari tapi ternyata berani matur saya. Pokoknya energik ya itu. Nah, luar biasa. Dan saya bisa mencermati penjelasannya cukup gamblang ya, jelas, dan dari mulai peraturan Menpan ya, sampai kemudian konsekuensi teknis PP 53 dan PP 94. Nah, sekarang giliran saya dari Bawaslu barangkali menjelaskan kepada publik dalam hari ini, kepada ASN. Yang pertama tentu kami punya pegangan yang namanya Perbawaslu 6 2018. Jadi ini memang tool yang khusus terkait tugas kami dalam melakukan pengawasan netralitas ASN. Tidak hanya ASN pemerintah daerah, Bu, tapi dari mulai pusat sampai bawah, kemudian ASN dari lingkungan TNI dan Polri sebetulnya. Jadi memang cakupannya sedemikian luas. Lanjut, Mas. Tapi saya perlu garis bawahi yang bahwa kami ini sebetulnya memang bukan berarti melakukan pengawasan terhadap ASN. Jadi harus digarisbawahi. Kami ini Bawaslu tidak punya kewajiban khusus mengawasi ASN kecuali hanya tadi dalam hal netralitas. Itu pun masih pakai syarat. Jadi Bawaslu itu mengawasi ASN hanya dalam hal netralitas, itu pun dalam suasana pemilu. Lebih wabil khusus, wabil teknis namanya tahapan pemilu.
Jadi kalau tidak tahapan ya kami tidak ngawasi. Mau ngopo ya bebas, nanti sudah hak kewajiban dari ASN ya. Termasuk pidana yang dilakukan oleh anggota legislatif, bupati mau berbuat apa saja, tidak ada masalah, kami tidak mengawasi setelah dilantik, kira-kira begitu. Karena kalau sudah dilantik itu menjadi mitra, bukan pihak yang diawasi kembali. Sehingga kemudian, next lanjut saja, nah kembali ke sini, maka sesungguhnya dalam hal konstruksi AS ini, pencegahan, pengawasan, dan pembinaan itu tetap berpulang di pimpinan masing-masing. Dalam hal ini pejabat pembina kepegawaian. Kami hanya melakukan pengawasan, ya. Dan itu menjadi tanggung jawab bersama antara Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten. Tanggung renteng Bu kalau yang pengawasan ASN ini. Nah, perlu kami garis bawahi bahwa PKPU 3 2022 itu sudah menetapkan bahwa tahapan pemilu legislatif dan presiden itu mulai tanggal 14 Juni 2022 tahapannya. Jadi ini sudah 1 bulan proses tahapan pemilu dari si PKPU. Sehingga ASN hari ini kami awasi Bu. Ya, cuma pengawasannya ada 2 level atau bahkan 3. Level 1 adalah level tahapan yang sekarang-sekarang ini. Jadi tahapan persiapan, verifikasi partai politik, nanti DPT, sampai nanti tahapan level kedua namanya yang paling krusial tahapan kampanye. Jadi makanya sanksi sedang tadi atau berat tadi larinya nanti pada saat level 2 yang di waktu kampanye betulnya. Dan level 3 itu pada saat hari tenang dan pungut hitung. Jadi kalau ajakan tadi sudah sampai ajakan mencoblos di hari H pada pasangan tertentu, itu mungkin lebih berat lagi, kira-kira begitu. Sanksi, konsekuensi sanksinya, kira-kira itu. Karena memang kemudian di 3, ya kira-kira bagi saya itu adalah 3 level tadi. Kami juga menyambut baik ya dari pimpinan Kabupaten Sukoharjo dalam Pilkada 2020 yang lalu, meskipun itu kena sanksi ringan, rekomendasi ke ASN itu ringan, pemerintah daerah Sukoharjo itu membentuk tim secara khusus. Jadi dinilai kembali oleh pemerintah daerah. Dan saya kira itu kerja yang baik, karena meskipun mestinya sanksi sedang dan berat yang dibentuk tim, tapi di Sukoharjo ini bahkan yang ringan pun langsung dibentuk tim. Ya, kalau saya lihat naskah tembusan ke Bawaslu, itu artinya disikapi dengan sangat baik dan sangat cepat dari sisi itu. Meskipun kalau di sisi lain ya tentu ada sisi yang lainnya ya. Ya sebetulnya kan tidak ingin terjadi. Bawaslu juga tidak ingin terjadi hal sedemikian, kira-kira gitu. Next. Nah, yang kita awasi dari 3 komponen ASN, pemerintah pusat sampai daerah, kemudian TNI dan Polri, ini tentu adalah terkait dengan pelanggaran yang disampaikan oleh Bu Sumini tadi. Pelanggaran ada 2, yang paling krusial. 1 adalah pelanggaran netralitas tadi. Kemudian yang kedua, pelanggaran terhadap pidana pemilu. Jadi ada kemungkinan pula ASN ini ada irisan, Bu. Ketika memberikan tadi kalau di golongan ya sanksi berat ketika ASN melakukan kebijakan yang menguntungkan dan merugikan, itu juga ada potensi sanksi pidananya. Nah, jadi hal-hal semacam itu. Atau ASN melakukan pidana pemilu, misalnya nyoblos 2 kali, misalnya robek surat suara, misalnya yang membuat suara sah tidak sah menjadi tidak, suara sah menjadi tidak sah, dan atau perbuatan ya yang itu merugikan pasangan calon atau partai lain. Maka ada yang unik sebetulnya. Jadi kalau kita cermati bahwa sebagai contoh di dalam kategori sanksi di PP 94 misalnya dilarang menghadiri kampanye dengan menggunakan fasilitas dinas. Yang paling umum itu nek pejabat di Sukoharjo itu dapat motor ya, cukup banyak yang menggunakan
kendaraan bermotor, apalagi mobil, dan kayak itu. Jadi ini kelihatannya sepele ya Bu ya. Ya tadi meskipun itu malam hari ya, malam hari menghadiri kegiatan kampanye tadi karena pengen mendengarkan visi misi, datang pakai motor dinasnya. Tadi kebiasaan, ini masalah kebiasaan aja. Nanti metu karena kadang nggak nyadari ini karena udah malam hari ngopi karo kampanye itu mungkin dianggap podo wae gitu ya. Nyetater biasanya nganggo motor itu ya dipakai lagi kemudian datang ke kegiatan kampanye kan kira-kira. Duwene yang dilalai, duwene yang mengkui misalnya. Utawa sadurunge maune duwe, ning gandeng oleh mobil dinas, motor dinas itu didelse kan gitu. Ini perilaku ya kira-kira begitu. Sehingga kemudian akhirnya datang menggunakan kendaraan dinas yang biasa dipakai tadi, yang kebetulan bukan miliknya kira-kira gitu, tapi adalah milik negara. Dan dicatat tadi bahwa itu meskipun dia hanya datang duduk manis kira-kira begitu ya, ke foto Bawaslu cekrek, duduk di depan cekrek, bajunya sama, cekrek di depan motor bahwa itu motornya dia. Nah, tentu akan mendapat sanksi berat. Sudah jelas nih. Ini sepele sebetulnya, sepele. Jadi di jajaran Bawaslu kami juga akan ibaratnya tadi nginceng yang kayak gitu. Ya, karena apa? Karena memang ya akan menjadi potensi masalah. Karena justru sanksi beratnya. Karena justru sanksi beratnya itu, makanya kami jujur mengundang Bu Sumini ini memang untuk memberi informasi lebih dini. Biar dipahami daripada kita melakukan penindakan, lebih baik kami melakukan pencegahan, memastikan konsekuensinya, kira-kira gitu. Ya tidak tahu tapi tidak sadar tadi, kebanyakan tidak sadar. Itu baru satu posisi Bu Sumini. Posisi yang kedua, beberapa kasus menunjukkan, ini cerita di Sukoharjo nggih. Beberapa kejadian menunjukkan bahwa ada kendaraan dinas yang dimaksud tadi itu digunakan oleh orang lain. Anaknya, tetangganya, ponakannya, pokoknya sing biasanya nganggo motor kuwi mau atau mobil itu tadi, ya sama untuk kegiatan kampanye. Misalnya begitu. Nah, ini ada irisan dan sangat berpotensi ke sanksi meskipun itu arahnya berat, bisa jadi Komisi ASN punya potensi untuk memberi sanksi ketika itu terjadi. Karena apa? Karena bagaimanapun kendaraan dinas itu menjadi wewenang dari si orang yang diberikan amanah oleh pemerintah daerah kira-kira gitu. Dan itu akan bisa berkelindan dengan irisan regulasi yang lain yang itu dapat diasumsikan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan. Ya, kan, kalau bahan mobil ya, mobilnya dinas dipakai untuk rombongan sa komplek pergi menghadiri kegiatan kampanye. Mobilnya kayak koncone tadi nganggo mobil iki wae mangkat kampanye. Nanti kalau ditanya kan saya enggak bawa, yang bawa tetangga saya. Well, dari norma hukum yang ngecolke kunci itu kan yang bertanggung jawab. Mau dipakai apa itu kendaraan itu tadi kan kira-kira begitu. Kan bukan ini kan sepertinya kendaraan itu agak melekat ya Bu ya. Melekat pada dirinya, bukan kemudian dengan bebas dipinjamkan atau digunakan oleh orang lain yang bukan tugasnya. Kecuali dia hadir, disopiri lah, itu lain cerita. Dan ini akan menjadi sebuah potensi. Kalau ditanyakan sekedar menjawab tidak tahu itu mesti sangat tidak logis. Mengingat tadi pasalnya tadi merujuk kepada sanksi berat. Ya, sehingga sekali lagi, saya cerita karena memang sudah ada beberapa kali kasus di beberapa wilayah, meskipun dulu itu sanksinya memang ringan ya, tapi beberapa kejadian itu tadi dipinjemkan beberapa motor itu ya. Ya meskipun sebetulnya betul ada kejadian itu ASN yang tidak tahu bahwa motornya itu dipakai kan kira itu. Tapi apapun yang terjadi kendaraan plat merah itu ada di lokasi kampanye. Nah sekarang begini, kasus pertama itu ketika ASN datang menggunakan kendaraan. Yang kedua kalau ASN itu tadi meminjamkan, kemudian yang ketiga ASN yang berdalih menjalankan tugas. Nah ini juga paling banyak itu. Perlu digarisbawahi bahwa ada sisi logika yang mengatakan itu dimungkinkan, sisi logika dimungkinkan bahwa seseorang
dalam hal ini pejabat ASN itu tadi datang ke sebuah lokasi kampanye menggunakan kendaraan dinas dalam rangka dinas. Itu dimungkinkan secara logika. Tetapi itu adalah pejabat fungsional tertentu. Ya. Satu pejabat fungsional kewilayahan biasanya. Katakanlah camat misalnya. Ya. Misalnya begitu ya. Jadi meskipun kalau camat Tawangsari tekan Mojolaban, ya mungkin ada pertanyaan lagi ya. Pejabat kewilayahan itu wilayahnya mana kira-kira gitu ya. Pasti bicara wilayahnya masing-masing. Kalau sering ketemu kampanye, saya ketemu di kampanye Mojolaban ya ketemu Bapak Kui. Kan Tawangsari ketemu meneh gitu kan. Nanti gimana ceritanya gitu ya. Kalau ketemu tidak masalah, tapi kalau ketemu pakai mobil dinas tadi, baru kemudian ada potensi masalah. Salah satu kata kunci yang kedua tadi adalah ketika pejabat dinas tadi memang fungsi tertentu itu bisa jadi Satpol PP dalam bidangnya, dalam dishub dalam tugasnya. Kemudian dinas kesehatan yang membawa ambulan keliling misalnya. Wah, itu mungkin, dan apabila itu ditunjang dengan surat tugas dan bisa dibuktikan. Itu tidak masalah karena memang itu adalah tugasnya. Nah, tetapi harus dipahami, orang tidak bisa kemudian sekedar menghindar. Wah, ini kan saya kan pemerintah, ya. Saya pemerintah, kemudian saya melakukan pengawasan, pemantauan macam-macam itu. Ya tentu akan dilihat dari dia bergerak di bidang apa. Wah, dinas pertanian gitu, datang ke mall gitu ya. Dalam suatu kegiatan yang kampanye, kebetulan bahwa mobil dinas, nah itu tentu akan sangat rawan atau potensi dirinya bermasalah tadi. Nah, kira-kira itu. Jadi kami menggambarkan ini untuk mencegah agar tidak terjadi. Itu yang sanksi-sanksi berat. Kemudian yang sanksi ringan tadi memang ada yang merujuk pada surat edaran Menpan. Dan surat edaran Menpan ini sepertinya oleh Komisi ASN itu tetap dipakai sebagai pegangan di luar PP 53. Ya. Artinya memang bahwa perbuatan yang diduga melanggar SE Menpan itu beberapa itu akan merujuk kepada sanksi ringan. Nah, sanksi ringan. Dan kemudian tentu apabila terbukti ya misalnya like, comment, subscribe, apalagi menjelekkan ya di media sosial, tadi terbukti ya tentu akan mendapatkan rekomendasi sanksi dari Komisi ASN. Nah, tentu itu harus dijaga kira-kira gitu dari sisi teman-teman ASN. Next. Nah, apa yang dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan tahapan seperti itu ya? Akan dilihat apakah ASN tersebut yang paling penting, memang paling berat itu adalah keputusan atau tindakan yang menguntungkan. Ya. Kemudian kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan. Ini yang memang tadi juga dijelaskan di PP 53 juga ada sebetulnya, di PP 94 juga ada. Jadi perbuatan-perbuatan yang tergolong berat, dan itu kalau dilakukan di tahapan kampanye, itu sanksinya pasti mengikut sertakan saja bisa jadi minimal sedang dan bahkan mungkin akan mengarah kepada yang berat kalau yang dulu ya. Jadi sama-sama perbuatan ringan apabila itu dilakukan di tahapan sebelum kampanye itu bisa jadi ringan. Tetapi kalau dilakukan di tahun kampanye, Komisi ASN itu akan memberi sanksi rekomendasi sedang minimal dan bisa jadi menjadi berat. Jadi tergantung tadi. Kalau hari-hari ini mungkin lari-larinya ke ringan. Nah, tapi kalau sudah kampanye, potensial menjadi sedang atau bahkan berat. Nah, itu yang paling penting. Atau kalau sekarang yang berat itu otomatis ketika besok ada, hari ini kan per 29 Juli, ini sudah melakukan verifikasi partai politik di tingkat Jakarta sana. Nah, ini yang paling menarik itu kalau KTP ASN itu dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab, didapalkan di Sipol misalnya. Nah, itu akan menjadi persoalan-persoalan nanti verifikasi. Jadi para ASN itu yang nanti dilakukan verifikasi, tolong disikapi di tempat itu dengan sikap yang bermartabat. Artinya ketika
begitu langsung menyatakan ini bukan saya, kami tidak melakukan itu, bahwa KTP saya tidak pernah menyerahkan KTP saya untuk menyatakan dukungan kepada partai tertentu atau menjadi anggota partai tertentu. Lakukan dalam proses pengawasan kami nanti verifikasi faktual, silahkan membuat pernyataan langsung, lebih baik tertulis itu lebih baik. Ketika ditemukan ASN itu KTP-nya katakanlah ya tanda kutip mungkin dipakai atau terpakai atau bahasa simpelnya terbukti terdaftar di sipol dari partai politik tertentu dalam proses verifikasi faktual terhadap dukungan keanggotaan partai politik dalam proses tahapan pemilu yang akan datang. Jadi memang ini kan ada mekanisme verifikasi dan pembuktian yang tetapi pengakuan dan tindakan yang secara eksplisit dilakukan pada saat verifikasi itu sangat-sangat kita hargai daripada kemudian nanti ya itu ada resikonya ke sana kira-kira gitu. Next di pasal 5 dalam melakukan pengawasan tersebut, pengawas pemilu kami akan melakukan identifikasi ya. Dari mulai mana yang potensinya wewenang, mana yang penggunaan anggaran dan mana yang penggunaan fasilitas seperti saya contohkan tadi ya. Memang paling berat itu adalah tentang identifikasi anggaran. Andaikan kewenangan dan fasilitas ini cukup bisa dilihat ya secara visual. Ya. Cuma kayak yang program kegiatan. Jadi kalau saya di dinas tertentu punya program tertentu, kemudian program itu dipakai, kegiatannya masih spanduknya masih normal, acaranya masih normal. Pertemuan dengan warga masyarakat mana, pembinaan Karang Taruna mana masih normal itu kira-kira gitu ya. Suasananya masih normal, anggarannya masih normal kira-kira begitu ya. Tetapi kemudian tiba-tiba di 5 menit akhir menjelang acara jangan lupa misalnya gitu. Nah, itu yang sering-sering pengawas itu yang bikin 24 jam gitu, Bu. Jadi kelihatannya kita sudah lempe-lempe mojo, wah lancar, landai, tertib, acaranya menarik ya. Tapi begitu tiba di menit terakhir yang teriak-teriak nambahi ya itu jadi geger kira-kira gitu. Karena ada itu masih dibuktikan juga, harus dibuktikan apakah betul itu disengaja ataukah ada pihak lain yang memanfaatkan yang menyatakan bahwa kegiatan ini kemudian menjadi kegiatan kampanye tersebut ya, sehingga apakah pengguna anggaran di dinas tersebut itu memang dengan sengaja mengundang orang tersebut untuk kemudian berkampanye. Nah, ini ada keberpihakan dan penggunaan anggaran. Tentu akan kita kaji potensi-potensi kerawanan tersebut. Kemudian identifikasi keterlibatan, ya ini mulai dari yang tadi, apakah itu KTP, kegiatan berkampanye. Tentu yang domain paling umum adalah tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sumi ini, ikut kegiatan kampanye tanpa pakai atribut partai politik, dan saran saya juga tidak pakai asosiasi warna sejenis dan atau jargon sejenis. Ya, asosiasi jenis ya katakanlah jargon itu visi misi. Atau kemudian nama yang mirip kira-kira gitu. Nama-nama mirip. Misalnya Sukamakmur sekali, Sukoharjo ke depan misalnya. Terus di KWKO Sukamakmur sekali dipakai ya gitu aja gitu. Itu visi misi jargon. Jadi dalam pemilu 2019 visi citra diri, visi misi itu kadang-kadang kalau itu ada semi melekatnya ketika itu secara resmi dipakai bahwa visi misi singkatan poin itu adalah itu. Memang tidak menyebut gambar, tidak menyebut orang, tetapi ada tulisan atau jargon atau logo yang mirip itu kalau Komisi ASN akan tetap mengarahkan kepada perbuatan yang sejenis. Sehingga memang saran saya ya netral. Posisi ASN netral menghadiri kegiatan kampanye ya dalam sikap netral, tidak pakai baju netral, tidak di waktu jam kerja, kemudian tidak menggunakan mobil dinas, tidak mengajak teman satu kantor dan seterusnya. Ya, apalagi ikut kampanye, tidak ikut yel, tidak ikut nyanyi lah kira-kira gitu. Itu sikap netral yang benar. Kan kira-kira begitu. Karena apa? Karena dia memiliki identitas lain tadi, mata keping identitas lain. Nice. Nah, ini tugas kami terkait koordinasi. Nah, kami akan melakukan pencatatan, kemudian analisis, ya, kemudian mengawasi mobilitasnya.
Jadi mulai dari tadi ya, penyalahgunaan wewenang, anggaran, dan fasilitas itu kami akan mencatat ya, dan kemudian mengawasi apa dilakukan oleh kami secara lengkap dari jajaran Bawaslu sampai Panwascam, Panwas Desa, dan pengawas TPS. Jadi yang ngawasi banyak Bu ini. Nah, pelanggaran ini di pasal 7 akan menjadi temuan atau laporan. Jadi ada dua potensi Bu. Kami yang menemukan atau pihak lain yang melaporkan. Yang perlu dihindari itu adalah PNS itu jangan melihat kami sebagai kami. Nah, kami itu punya teman juga, teman masyarakat. Termasuk teman saudara, teman ya kita teman makan teman itu kan banyak Bu ya. Nah, misalnya teman makan teman. Tahu ya Pak ya. Nah, nih, saya jadi pejabat di Langkai misalnya gitu ya. Nah, terus kalau men-TO teman sendiri kan teman makan teman Pak ya. Nah, itu jangan. Jadi meskipun ia bukan teman saya, tapi dalam kasus tertentu itu bisa menjadi teman Bawaslu ketika ada proses teman makan teman tadi. Karena apa? Karena bisa jadi orang tersebut yang akan memberi informasi awal kepada kami dalam bentuk video, gambar, foto yang dikirim kepada kami. Jadi jangan salah, beberapa ASN yang kami laporkan itu memang beberapa merupakan laporan dari internal juga, kira-kira begitu. Ya bagaimana tidak, karena kan tidak semua orang pro kan kira-kira gitu, pasti ada pro kontra. Mungkin di acara itu Bawaslu sudah ketahuan, yang biasanya kalau kita pakai seragam itu kalau disuruh di depan saya pasti tidak mau kan kira-kira itu. Kalau disuruh di depan saya sudah di panggung, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa lihat samping kanan kiri kan kira-kira gitu. Jadi dalam kampanye saya sangat jarang sekali duduk manis di satu sudut. Karena apa? Ya tadi kan nanti kan kelihatan gitu. Jadi tidak bebas, ya. Nah, tidak bisa melihat satu. Dan kalau kemudian teman-teman ASN melihatnya, wah ini Bawaslu datang, kemudian kelihatan Pak Muladi di situ, kemudian, nah, aku kan mesti diawasi Pak Muladi, kelihatannya nggak melanggar, yang bisa gitu. Tapi teman duduknya, tetangganya tahu dan melihat misalnya. Saya memang tidak menemukan di satu kejadian bahwa ASN tersebut datang menggunakan motor, misalnya namanya manusia itu ya ngecek itu kan mungkin karena pamannya itu kan banyak malam ya, plat merah itu kan sekarang ditambahi warna apa ya pelapis ya, sehingga warna merah sama itu kelihatannya agak mirip ya, sehingga agak burem mungkin dari jauh. Begitu dicek pelan-pelan aku gak nganggo lampu, nggak kelihatan kalau itu adalah motor dinas misalnya, karena penutupan yang dilakukan dengan sengaja terhadap plat nomor. Saya memang tidak melihat, Panwaslu memang tidak melihat, tetapi tetangganya melihat dan menfoto misalnya, kemudian diberikan kepada kami. Jangan salah tadi, sangat mungkin juga akan menjadi laporan kepada kami, kira-kira gitu. Nah, dalam hal terjadi seperti itu tentu kami akan melakukan penanganan pelanggaran ya. Yang dengan cara-cara yang tentu sudah diatur menurut Bawaslu. Ya. Next, pasal 9. Jadi kami akan melakukan kajian terhadap dugaan. Ini agak teknis Bu terkait pengawasan, tapi saya akan kembali ke esensi saja. Pada substansinya ada dua hal yang kalau kita dalam melakukan penanganan pelanggaran ASN. Satu, apakah pelanggaran ASN itu murni netralitas? Murni netralitas itu adalah perilaku ASN yang tidak netral dalam pemilu, mendukung apakah itu calon, apakah itu partai, apakah itu paslon, ya, ataukah ada sisi pidana pemilunya, yaitu ganda, ya, ikut money politik, ya, misalnya, ikut itu tadi bagikan ngajak misalnya. Jangan lupa ini Pak D saya, Pak D saya sedang nyalek di partai A, DPRD dapil ini, jangan lupa nyoblos misalnya begitu ya. Ini pidana pemilu yang mengajak sebagai ASN dalam kegiatan kampanye tersebut untuk caleg tertentu tadi perbuatan. Nah, ini ada sisi pidana, ada sisi netralitasnya. Kalau terjadi semacam itu, kami akan fokus pidana dulu. Jadi kami netralitasnya akan kita abaikan. Tetapi tetap di pasal aduan tetap nanti kita akan kaji bahwa ASN tersebut melanggar pidana pemilu pasal X junto sekian. Kemudian ditambahkan pelanggaran terhadap netralitas ASN pasal sekian.
Jadi pasti ada dua dugaan pelanggaran. Tetapi fokus perbuatan rapat jam lagi mulai kan kelas 12 Nah, setelah pidananya selesai, barulah kemudian kita lakukan kepada komisi ASN. Tapi kalau hanya netralitas ANSI tanpa pidana pemilu, tentu langsung kita kirim ke komisi ASN untuk mendapatkan perhatian. Karena memang bukan kami yang menindak, itu sudah jelas. Pengawasan, pembinaan, penindakan dalam pelanggaran netralitas itu bukan wewenang Bawaslu. Nah, kira-kira begitu. Bawaslu itu hanya memberikan data, support data. Tapi Perbawaslu 6 mengamanahkan kepada kita mengawasi tadi perbuatan ASN yang diduga melanggar pidana dan atau netralitas dalam tahapan pemilu. Full tahapan dari persiapan sampai selesai PHPU. Selesai itu sampai PHPU. Kira-kira gitu. Kalau misalnya dia dengan sengaja memberi keterangan bahkan tanpa izin di PHPU itu kan nanti karena kadang-kadang karena nggak ngerti ya, diminta partai politik ini loh, jenengan tahu ini bahwa ini ada pelanggaran ini. Jenengan saya jadikan saksi, ikut sidang di Mahkamah Konstitusi. Nanti tak bayarin terus berangkat di Jakarta. Orang izin guru busum ini lagi gitu ya. Nah, begitu ditanya, saudara pekerjaannya apa? Saya ASN di dinas ini. Waduh, udah kelipuk gitu. Saudara sendiri atas kehendak sendiri atau sepengetahuan pimpinan? Kehendak sendiri. Waduh, letak meneh kan kira-kira gitu ya. Kan kalau nggak tahu kan kira-kira itu. Wah, saya sebagai warga negara yang baik dengan niat baik ingin membangun suatu sistem pemilu demokratis yang bla 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 waktu ketemu dengan hakim konstitusi kelihatannya sih baik kan kira-kira begitu. Tetapi kalau dia datang kemudian menjadi saksi partai politik, nah itu sudah berpihak kepada partai politik dan dia juga tidak pasti potensinya tidak izin dari atasannya langsung misalnya. Dan itu akan menjadi persoalan. Jadi tidak hanya berhenti titik pungut hitung, bahkan sampai PHPU ketika terjadi gugatan, ketika dia kemudian mau bersaksi, ya kira-kira begitu. Tentu kalau dalam hal tertentu itu tuh ada mekanisme sendiri, ya. Nah, ada mekanisme sendiri ketika dia harus melakukan tindakan-tindakan seperti itu, maka saran saya tentu tidak bisa. Kami saja yang Bawaslu ketika dipanggil ke Mahkamah Konstitusi dalam misalnya PHPU pemilu kepala daerah, kami harus memberi tembusan kepada minta izin. Ya, karena bisa jadi pimpinan, wah untuk kasus ini saya yang mau jawab, karena mau tidak mau ini koheren. Itu ya, dokumen ini Bawaslu tidak usah yang menghadapi, Bawaslu RI yang menghadapi. Surat beri keterangannya diserahkan kepada kami, bisa. Ya. Jadi selama itu diambil kewenangannya ya otomatis Bawaslu RI yang menjawab. Ya. Kita tidak bisa dengan serta-merta datang ke Mahkamah Konstitusi memberi keterangan. Misalnya, tidak harus atas seizin pimpinan kami. Itu sebagai contoh saja. Next, Mas. Nah, pengawasan dilakukan secara berjenjang dan didampingi oleh setiap atasan itu akan mendampingi dan mensupervisi dalam proses penanganan pelanggaran dari netralitas ASN tersebut. Next, pasal 12. Ya, supervisi jelas ya. Nah, dalam hal teknis, di suatu daerah itu misalnya ASN itu potensinya besar, maka kami dapat membentuk gugus tugas tingkat daerah, tingkat bawah dan melibatkan oleh pihak lain juga terkait netralitas ASN. Karena apa? Ya tentu sebuah daerah itu misalnya mendapatkan kategori ya daerah yang paling tidak netral misalnya, atau banyak yang dalam pemilu sebelumnya misalnya di satu wilayah itu dianggap tinggi, tentu disikapi dengan pendekatan yang berbeda. Next, ya. Itu lanjut terus saja. Kembali ke Perbawaslu 7. Ya. Penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu terkait pelanggaran tadi tentu kami akan melakukan dengan pendekatan penanganan pelanggaran. Jadi apakah seseorang ASN tersebut diduga melanggar. Jadi nanti kita akan panggil klarifikasi Bu biasanya. Alhamdulillah kalau dari sekian tahun ini saya sudah ketemu dengan banyak orang.
mulai dari Pak Wardoyo, Pak Purwati, Pak Sekda, semua sudah ketemu ya, di ruangan khusus. Itu ya, di ruangan khusus. Jadi dan hebatnya pemimpin itu ya, menjawab itu ya cerdas-cerdas. Nah, itu. Jadi klarifikasi itu memang membantu kita. Jadi tidak usah takut dipanggil klarifikasi oleh Bawaslu sebetulnya, kata kuncinya. Ya jangan itu. Ya, tapi jangan takut ketika dipanggil klarifikasi, ya kira-kira itu. Karena namanya klarifikasi itu hak jawab. Namanya hak jawab itu hak curiga. Curiga itu gampangnya orang jenenge curiga itu tanya tuh, mak geludak itu kayak apa ya kan, orang pengen tahu. Sebelah aja mak geludak aja kita pengen tahu kok. Kan gitu. Sehingga orang di sebelah kalau ada orang kan klarifikasi mesti akan menjawab kan kira-kira gitu. Tapi kalau mak geludak tilai orang uang kan kita curiga. Jangan-jangan ada pencuri uang tiba-tiba. Nah itu contoh. Jadi ketika kita ada kecurigaan, jadi Pak Waslu itu prinsipnya adalah dugaan. Jadi kita tidak pernah memvonis orang dalam proses klarifikasi itu pasti melanggar. Tidak. Berapa persen sih dugaan pelanggaran itu yang ditangani sampai kemudian dipidana? Tidak banyak juga. Karena apa? Karena pada prinsipnya kita ini menduga. Karena menduga itu adalah mengurangi potensi masalah, kira-kira gitu. Jangan-jangan yang dilaporkan oleh orang tersebut itu memang tidak sesuai yang diduga. Sehingga kemudian ASN atau pihak manapun yang dipanggil Bawaslu untuk klarifikasi itu seperti hak jawab. Kesempatan untuk menjelaskan. Ya. Kesempatan untuk menjelaskan. Bukan sebaliknya. Kemudian tidak mau memberi keterangan, kan kira-kira begitu. Kalau mungkin lupa dan tidak tahu ya jawab lupa dan tidak tahu. Kan kira-kira begitu. Tetapi kalau kemudian kami punya video tentu agak berbeda Bu ya. Kalau punya video jawabannya tidak lupa dan tidak tahu, nggak bisa. Jawabannya selain iya, kan gitu kilap. Gitu. Karena biasanya kami kalau punya video ditayangkan pertanyaannya sederhana, apakah betul saudara tanggal sekian jam sekian di sini ini adalah saudara? Nah, jawabnya apa ya orang jawab orang, gitu gambarnya memang ada kira-kira itu. Tetapi bisa jadi perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut mungkin ada latar belakangnya. Nah, kadang-kadang latar belakang proses itu akan bisa meringankan atau memberatkan. Lah sepandai-pandai menjawab kan mencari upaya meringankan tuh. Nah, kira-kira gitu. Sepandai-pandainya dengan memberi keterangan. Tapi kalau tidak datang, tidak memberi keterangan itu akan lebih mempersulit posisi dari terlapor tadi. Tapi kalau para pihak terkait ya memang ini hak politik ya antara orang yang misalnya menjadi saksi tentu memang memiliki pertimbangan kepentingan sendiri. Tapi tentu kita sarankan seseorang yang dipanggil menjadi saksi pun bisa datang untuk membantu kami mengklirkan. Tetapi kalau orang yang dijadikan termohon dan atau katakanlah yang menjadi dituduh diduga melakukan langgar ya tentu diharapkan bisa hadir ya kira-kira begitu. Karena apa? Ya tadi belum tentu. Dan dalam konstruksi pelanggaran ASN netralitas ini kami juga tidak pernah memvonis, tapi kita hanya menduga, dugaan kita diberi lampiran bukti, kita kirim ke Komisi ASN. Komisi ASN akan mengkaji, mempertimbangkan undang-undang, kemudian membuat rekomendasi kepada pejabat guna kepegawaian. Nah, dikirimkan kira-kira. Kami hanya dapat tembusan saja. Yang memberi sanksi ya pejabat pembina kepegawaian, bukan Bawaslu. Sudah selesai tugasnya. Kami hanya akan memonitor, mengawasi apakah rekomendasi dari Komisi ASN ditindaklanjuti atau tidak oleh pejabat pembina kepegawaian. Seberapa cepat ditindaklanjuti? Apakah lebih kurang dari 14 hari kerja atau melebihi? Nah, itu yang kita laporkan. Kan cuma itu, ditindaklanjuti. Berarti melebihi 14 hari, kurang dari 14 hari. Nah, itu yang kita laporkan. Karena nanti Bu, jawaban yang jenengan sampaikan PP 94 tadi, ketika dia tidak, ya mungkin tidak sengaja ya, kan tetap memberi sanksi, tapi rodok telat, itu kan tetap mendapat perhatian tadi dari Komisi ASN. Ya, bukan kadang-kadang menjadi sanksi yang tingkat daerah kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi
kurang lebihnya itu yang bisa kita sampaikan terkait penanganan pelanggaran dan sosialisasi dari sisi Perbawaslu 6 2018. Dalam hal ini memang menjelang pemilu 2024 dari tahapan sekarang sampai kemudian nanti tentu kami memang dari Bawaslu menghimbau seluas-luasnya agar Bu Sumi ini juga meningkatkan tadi upaya. Dan kami siap Bu untuk justru diganti diundang kira-kira gitu ya. Membantu mensosialisasikan. Kami memang mengharapkan itu sehingga untuk ketemu dengan ASN-ASN yang mungkin kurang terjangkau dari penjelasan dari kami. Bawaslu itu bagaimana kerja dalam proses pengawasan terhadap netralitas ASN itu. Itu yang untuk menyamakan persepsi dan juga untuk memahami. Intinya sudah dikasih informasi, sudah dipahamkan, kok masih nekat, tentu ya tidak ada pilihan, kami harus tindak, kami harus laporkan, kan kira-kira gitu. Tapi kalau sudah dilakukan pencegahan, sudah diberi informasi, nah tentu orang tersebut akan lebih bijak untuk bersikap. Memang setiap orang punya sikap politik, punya pandangan politik, punya pola dukungan. Tapi pakailah untuk diri sendiri. Jangan ngajak orang lain, jangan ditunjukkan dalam kapasitas dia sebagai ASN tersebut. Tentu akan berdampak merugikan pada dirinya, teman sejawat, instansinya. Jangan-jangan kalau 5 orang dari suatu dinas dilaporkan ini kan tetap dinasnya negatif tuh. 10 ASN dari dinas X melakukan ini. Nah, berarti kan kepalanya ini tidak pandai membina. Nanti kena sanksi lagi kan kira-kira gitu. Jadi tentu secara kelembagaan dia pasti akan kena juga. Mesti tanggung renteng ketika sikap dari anak buahnya tadi bisa berdampak kepada lingkungan di mana dia bekerja. Demikian Mbak Us, dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muladi atas materinya. Tentu sebuah kolaborasi yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana peraturan pemerintah nomor 94/2001 terkait dengan disiplin ASN, kemudian ketika terjadi pelanggaran, bagaimana Perbawaslu mengaturnya. Jadi satu hal yang kami catat dari Pak Muladi, bahwa Bawaslu hanya berkewajiban mengawasi ASN ketika pada pemilu dan pemilihan. Dan ketika ada pelanggaran KSN, 2, 1 adalah netralitas, 2 adalah pelanggaran pidana, maka oleh Bawaslu yang akan diproses lebih dahulu adalah pelanggaran pidana, baru netralitasnya kemudian. Nah ini sehingga Bapak Ibu ASN hati-hati. Nah, oleh karena itu, barangkali di antara Bapak Ibu masih ada yang kurang jelas dan perlu dipertanyakan, mumpung Bapak Ibu narasumber masih di antara kami persilahkan untuk bertanya. Bisa raise hand atau mungkin, Mas Agung Mojolaban. Monggo Mas Agung, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar Mbak G? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini saya tujukan pada beliau Bu Sumini, yang telah panjang lebar menyampaikan tentang pelanggaran ASN, dalam hal ini tadi 16 larangan terkait netralitas ASN. Yang ingin saya tanyakan Bu Sumini, bagaimana atau jauh mana komitmen Ibu nanti, dalam hal ini saya anggap bisa mewakili pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo, dalam hal mewujudkan netralitas ASN pada pemilu yang akan datang. Karena saya lihat sesuai pengalaman, itu kemarin di Pilkada, itu banyak ASN yang kucing-kucingan dengan pengawas untuk melakukan pelanggaran. Sehingga yang sekali lagi saya tanyakan, bagaimana komitmen Ibu untuk mewujudkan
netralitas ASN tersebut di lingkungan Kabupaten Sukoharjo agar nantinya di pemilu yang akan datang benar-benar zero pelanggaran ASN. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Monggo Ibu, langsung ini. Terima kasih Pak Agung. Sehat Bapak? Alhamdulillah Bu. Begini Bapak, kami akan mencoba apa yang ditanyakan oleh Bapak tadi, bahwa bagaimana komitmen pemerintah daerah dalam rangka menjaga netralitas ASN dalam pemilu nanti. Bahwasanya nanti kami akan meningkatkan pencegahan Pak, dengan cara sosialisasi bahwa apa larangan-larangan dari ASN tersebut yang harus tidak dilakukan dalam rangka pemilu ini. Mungkin kami akan memberikan juga pencegahan berwujud sosialisasi, dan juga kami akan membuat surat edaran Pak. Kalau nanti sudah tahapan-tahapan mendekati, kami akan membuat surat edaran masalah netralitas ASN. Di mana dalam netralitas ASN ini, dalam surat edaran akan kami sampaikan bahwa PNS dilarang begini A, B, C, D, dan lain sebagainya. Tentunya ini kami juga menghimbau seluruh ASN untuk bisa menyikapi hal-hal dengan baik. Artinya apa? Kalau memang sudah ada surat edaran seperti itu, harapan saya semuanya bisa mentaati aturan-aturan yang ada. Karena apa? Ini adalah demi kebaikan kita semua, demi Sukoharjo tercinta. Itu Pak komitmen kami. Demikian, matur nuwun. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Ibu Sumini yang sudah memberikan jawaban yang luar biasa. Itulah komitmen dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Oke. Untuk yang lainnya, monggo. Coba Mas itu Mas. Mas Wendy. Oh ya. Polokarto. Tes. Dipersilahkan. Tes kedengaran nggih. Halo. Kedengaran. Oke, baik. Saya Wendy Bu dari Polokarto. Yang saya mau tanyakan, kalau berbicara terkait ASN itu berarti kan berbicara tentang birokrasi. Berarti kalau birokrasi terkait kepemiluan atau pilkada atau dalam bentuk istilah lain ya, itu kan ada hadiah dan ada hukuman. Kalau yang namanya ASN itu ada dua substansi yang saat pemilu itu diadakan. Nah, ketika Ibu tadi berbicara tentang komitmen, tentang sosialisasi, tentang apa ya istilahnya surat edaran, PNS ini kan selain sebagai figur abdi negara, mereka juga merupakan public educator atau public edukasi kepada masyarakat. Nah, hari ini saya melihatnya PNS ini hanya sebuah pelengkap saja terkait demokrasi, terkait pemilu ya, terkait pilkada ini. Nah, langkah konkretnya saja Bu, untuk terkait 2024, untuk yang kalau Ibu bicara Sukoharjo yang lebih baik, nah itu apakah cuma dengan metodologi sosialisasi atau metodologi surat edaran atau dengan cara penindakan yang lainnya? Saya rasa kalau cuma metodologi sosialisasi ataupun surat edaran itu sudah uzur dimakan zaman. Nah itu langkah konkret strategisnya bagaimana Bu? Mungkin seperti itu dari saya, Ibu Sumini. Ya, terima kasih Mas Wendy. Monggo Ibu bisa langsung. Terima kasih Pak Wendy. Menyikapi itu Pak, sebenarnya kami kan sebenarnya kalau dari birokrasi kan kami sudah ada surat edaran Pak, surat edaran bahwa surat edaran ini sudah diedarkan ke masing-masing kepala OPD. Tentunya kepala OPD ini nanti juga diberitahukan kepada seluruh pegawainya dengan edaran himbauan-himbauan mengenai netralitas. Harapan kami untuk edaran ini bisa ditaati dengan baik. Terus masalah dan kita dengan adanya itu otomatis kami sebagai birokrasi juga menjadi acuan
bahwa oh ternyata pemilu seperti ini itu ada rambu-rambunya, bahwa kita harus netral, kita dan lain sebagainya. Itu Pak kita. Karena kita tidak bisa toh Pak mengawasi satu persatu ini seperti ini karena pegawai kita juga banyak Pak. Sehingga tentunya kami lebih efektifnya mesti membuat surat-surat melalui OPD masing-masing. Itu Pak, matur nuwun Pak. Begitu Mas Wendy ya, mudah-mudahan cukup puas atas jawaban Ibu Sumini. Nah, kemudian mungkin ada yang lain lagi? Masih ada yang perlu dipertanyakan? Yang dicat? Enggak ada. Oh, Pak Waloyo. J. Monggo, Pak Waloyo. Oh ya, monggo silakan Pak Waloyo. Suaranya kurang terdengar Pak Waloyo. Profesor 7%. Oh ya. Monggo suaranya. Unmute. Suaranya belum masuk Pak Wal. Belum bisa masuk suaranya? Jadi suaranya tidak terdengar? Atau mungkin kita beralih dulu kepada Bapak Agus Tursilo. Ya. Dipersilakan Pak Agus Tursilo. Terima kasih. Ya. Ini pertanyaan saya yang pertama ini kepada Pak Muladi. Oh ya. Tadi kan kalau ASN hadir begitu, terus sakit semangatnya kadang kalau luput gitu, melu yel-yel ngono pripun. Tapi niatnya ya karena semangat tadi, ora margo dukung, ini kan margo suasana. Itu nanti seperti apa? Terus yang kedua, ya, kan kadang orang terbawa semangat tuh, suasana gitu ya. Nah, kemudian yang kedua kepada Bu Sumini yang terkait sebentar lagi kita akan menghadapi pilkada di mana edaran memang sudah ada. Nah, pertanyaan saya, apakah ada pengawasan yang melekat di dinasnya masing-masing gitu? Gampangannya yang menjadikan mereka itu ya kan kadang orang itu menganggap alah gur suratnya kan gitu. Alah gur suratnya kan gitu. Nah, karena sebagaimana yang dikandalkan Mas Gandeng Wendy tadi, ya, jadi langkah-langkah antisipatifnya itu yang dilakukan apa hanya surat saja begitu. Matur nuwun. Cukup Pak Agus? Anjay, monggo Ibu atau Pak Muladi dulu yang mau menjawab. Ya, terima kasih. Jadi manusia itu punya saraf sensorik dan motorik, itu ya adalah. Nah, ada situasi kalau orang gagap itu kalau diteplek itu langsung ikut teriak ya. Nah, misalnya tergagap-gagap biasanya. Misalnya dikagetin langsung ada muncul kata-kata yang aneh-aneh kira-kira itu kalau orang gagap karena saraf motorik sensoriknya agak berbeda. Tetapi kalau orang normal, kalau dari zel pertama karena semangat itu masih bisa dimaklumi. Tapi kalau nyanyi sehalaman Pak album ya pasti nggak logis kira-kira itu ya. Dari seluruh dari awal sampai akhir ikut nyanyi lengkap misalnya yel-yelnya diikuti lengkap ya itu mengikuti penyanyinya ya saya kira kurang sadar diri menurut saya kira-kira gitu ya. Karena apa? Karena tetap sekali lagi mungkin Bawaslu tidak nyuting tapi temennya ngerekam kan kira-kira begitu. Jadi tolong dipahami di detik-detik pertama itu tadi ada potensi kalau itu orang gagap ya bisa dimaklumi kan gitu. Tapi kalau enggak orang gagap, orang normal ya kesengajaan itu tinggal dipertanggungjawabkan saja antara menit pertama itu terlalu bersemangat ya, tapi menit ke seterusnya yaitu dengan niat kan kira-kira gitu. Jadi kalau yang dengan niat ini tentu akan kita sikapi dengan serius ya. Kalau sedangkan yang tidak dengan niat tadi karena terlalu bersemangat ya biarlah komisi ASN yang menilai kalau itu soal terkait dengan netralitas secara umum ya. Itu bukan ranah Bawaslu untuk menilai. Kalau Bawaslu lebih kepada nah, secara bilisan ini sudah muncul dari mulutnya atau tangan nggak sengaja
Kontrol tangan itu memang susah ya. Kebiasaan kita jempol itu juga salah satu problem. Kebiasaan kita memberi apresiasi itu dengan jempol itu juga sebuah problem. Kebiasaan ya. Jadi nanti dibuktikan bahwa refleks. Saya pernah wawancara, mau merekam wawancara seorang pejabat publik. Ya, sudah saya ingatkan. Jadi tidak usah pakai gerakan. Ya sama, sudah saya rekam 3 kali tik itu ya jempolnya tetap keluar kan kira-kira itu. Nah ini refleks kebiasaan. Nah itu contoh. Itu nanti bisa dibuktikan kalau itu memang secara reflektif kan kira-kira gitu. Tidak sengaja. Tetapi kalau dengan sengaja langsung muncul jempol ya otomatis dia memang mendukung nomor 1 misalnya. Kalau jempol 2 ya berarti nomor 2. Tetapi kalau sifatnya reflektif setelah dalam proses dia berbicara tiba-tiba memberikan 1 jempol dan itu sifatnya reflektif dan tidak terus-menerus, nanti bisa dipertanggungjawab dengan pendekatan lain. Tetapi sekalipun itu terjadi ya bukan Bawaslu yang menilai, tapi Komisi ASN sendiri. Tetapi dari proses klarifikasi nanti akan kita tanyakan. Misalnya apakah memang itu kebiasaan, nanti bisa ditunjukkan dengan video yang lain misalnya. Pembuktian ini kan jadi manusia ini juga tidak bisa kaku karena manusia itu bukan benda mati. Ya, jadi sifat-sifat yang tadi. Tetapi sekali lagi kalau hanya murni karena tadi Mas semangat-semangat tadi, apabila itu tidak berdampak kepada pidana pemilu, tentu larinya kembali kami serahkan Komisi ASN. Kami hanya menduga dengan perbuatan dia ikut bernyanyi atau ikut menyuarakan yel-yel, patut diduga orang tersebut sudah melakukan pelanggaran netralitas ASN meskipun tingkat ringan, kan kira-kira gitu. Nah, tapi kalau kemudian itu ada unsur pidananya dan kata-katanya kemudian ada unsur ajakan dan atau perbuatan yang mungkin merugikan pihak lain, nah itu ajakan itu paling konkret itu kan ketika dia mengatakan mengajak, hai, mohon semua staf dinas di dinas ini jangan lupa nanti coblos nomor sekian. Nah itu sudah ajakan yang ketika itu dalam suatu norma umum tadi terlalu semangat ya, terlalu semangat di dalam hatinya karena ponakannya nyalek gitu ya. Nah, itu lupa bahwa itu forum dinas kan kira-kira gitu. Tetap itu ada potensi ada unsur pidana. Tentu kita tidak bisa abaikan, harus tetap kita tangani sesuai peraturan yang berlaku. Nah, kalau pidana tentu nanti bukan hanya Bawaslu yang menilai, kalau tadi ASN yang menilai adalah Komisi ASN, nah kalau pidana pemilu yang menilai adalah hakim dan jaksa, bukan Bawaslu. Bawaslu hanya menduga, Bawaslu hanya melaporkan bahwa seseorang berpotensi melanggar pidana ataupun netralitas ASN. Demikian Mas Tursilo. Terima kasih. Langsung ini Mas Susilo, apakah tidak ada pengawasan intern yang melekat? Ini sebenarnya dengan dasar tadi, kita surat edaran itu adalah ditujukan seluruh perangkat daerah. Di dalam suatu perangkat daerah tentunya kan ada kepala organisasi perangkat daerah. Otomatis dari pimpinan tersebut dia itu juga bertanggung jawab mengenai hal tersebut. Karena apa? Tugas seorang kepala OPD itu kan juga membina bawahannya. Otomatis kalau bawahannya misalkan ini ini tidak baik, ini aturan-aturan yang dilarang dalam kampanye, otomatis dia sendiri dalam pengawasan intern di organisasi perangkat tersebut itu merupakan juga tanggung jawab dari kepala perangkat tersebut. Jadi itu memang sudah tugas dari pimpinan-pimpinan OPD juga di dalam organisasi tersebut dengan berpedoman pada surat edaran tadi. Itu Pak Susilo, matur nuwun. Ya ini terima kasih Bu Sum, ini karena Ibu Sumini ada kegiatan yang lain. Oleh karena itu satu lagi untuk Pak Waloyo, apakah sudah bisa masuk? Belum bisa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya yakin banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan, tetapi karena waktulah yang harus memisahkan kita, sehingga kami berharap mudah-mudahan pertemuan seperti ini akan berlanjut di lain kesempatan. Dan sebelum acara ini kita tutup, kami mohon untuk closing statement bagi kedua narasumber. Monggo Ibu dan Pak Muladi. Bapak Ibu sekalian peserta webinar baik yang hadir di Bawaslu maupun yang secara daring,
tadi sudah dibeberkan mengenai peraturan-pengaturan mengenai juga yang mengikat kita sebagai aparatur sipil negara, sehingga tentunya hal itu apa yang kami utarakan tadi bisa menjadi pedoman. Oke, jadi menjadi pedoman karena apa? Karena itu merupakan langkah kita dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara, khususnya Kabupaten Sugih ini yang baik, bersih, dan berwibawa. Tentunya harapan saya dengan adanya sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu ini akan bisa mewujudkan pemilu 2024 yang bersih, nyaman, dan kondusif dan terbaik bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Selamat sore. Ya, terima kasih. Jadi sebagaimana sumpah janji seorang ASN ketika dia dilantik, sesungguhnya dia memiliki tanggung jawab 24 jam sebagai ASN yang harus netral. Jadi 24 secara netral ini tentu harus disikapi ya 24 jam, bukan jam fingerprintan juga kira-kira itu ya. Sehingga tentu harus dipahami oleh kita bersama. Ini perspektif Komisi ASN ya, bukan Bawaslu. Jadi ketika kita dalam suatu dialog dengan komisioner itu menjelaskan kepada kami bahwa ASN ini melekat 24 jam, tidak hanya masalah jam kerja. Memang ada jam kerja teknis, ada yang non teknis kan kira-kira gitu. Nah, tentu jam kerja teknis ketika ada surat tugas dinas luar macam-macam. Tapi pada prinsipnya 24 jam ini kan ada konsekuensi teknis yang harus ditanggung oleh ASN yang menunjukkan ketidaknetralannya dan diwujudkan dengan monggo bisa dihindari, disikapi. Apakah itu di medsos ya tidak usah banyak berkomentar, tidak usah like, komen, subscribe. Di rumah juga tidak usah banyak menempel gambar paslon, caleg tertentu, karena di dalam dirinya melekat. Karena bisa jadi ketika ada datang ke rumah saudara, tamu, kemudian itu partai tertentu, datang ada caleg partai tertentu, nanti dikira saudara mendukung partai tertentu kan. Kalau sosialisasi 22 partai harus dipasang semua. Nah itu beda. Sosialisasi itu biasanya lengkap. Tapi kalau 1-2 partai berarti ada kerentak. Nah itu yang lebih baik dihindari. Pada saat tahapan pemilu, kalau sudah enggak tahapan pemilu, nah itu kami tidak berwenang lagi. Sehingga untuk hari-hari ini cerita pengawasan tentu Bawaslu memiliki tanggung jawab sesuai Perbawaslu 6 2018 mengawasi ASN dari Pemda dan TNI Polri terkait dengan netralitas selama dalam waktu tahapan pemilu itu sendiri sampai ini kan lanjut ini ceritanya puasanya ini lama kira-kira gitu 2 tahun lebih 2,5 tahun karena sampai akhir tahun 2024 ya, kalau periode 5 tahun itu 2,5 tahunnya sendiri itu suatu proses netral, 2,5 tahunnya baru free kan kira-kira gitu. Kalau dihitung-hitung secara matematis tahapan mulai dari sebelum pileg, pilpres dan sampai nanti pemilu gubernur dan bupati. Jadi 2,5 tahun pastinya ini karena memang setengah tahun ke depan terus 2 tahun 2023 2024 ini kan penuh 2,5 tahun bahwa ASN harus netral dalam proses ini sehingga tentu tidak sikap yang mudah untuk betul-betul menjadi netral. Dan yang terakhir bagi para pejabat itu dijelaskan oleh Bu Sumini tadi bahwa jadilah public figure yang netral. Jadi tadi juga ditanyakan Mas Wendy. Sebetulnya kan ASN ini jadi public figure, menjadi contoh masyarakat terkait dengan apabila dia bisa menunjukkan kenetralnya kepada masyarakat. Anda ini ASN memberi contoh yang netral. Anda ini kepala dinas memberikan pengawasan melekat kepada jajarannya. Jadi tentu akan sangat lebih dihargai kan. Kalau soal karir itu urusan Allah Ta'ala. Gitu. Jadi itu dari Bawaslu. Sekali lagi Bawaslu berkomitmen menjalankan tugas pengawasan netralitas untuk tadi Bu Lisbuni meningkatkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini, baik yang hadir secara langsung maupun yang daring. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu narasumber yang luar biasa. Mudah-mudahan materi pada siang hari ini nanti betul-betul akan membawa Sukoharjo zero pelanggaran PNS di pemilu tahun 2024. Dan sebelum kami akhiri, akan kami bacakan pantun. Menulis buku sejarah Bawaslu agar segera selesai harus konsen. Mari jadikan pemilu yang damai dengan menjaga netralitas ASN. Ya. Masih ada lagi, jalan-jalan ke Kota Baru, mampir ke pasar beli ketupat. Ya. Bersama Bawaslu kita sukseskan pemilu tahun 2024. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.